Jadi saya mencoba mengidentifikasi apa yang perlu diselamatkan. Nah, setelah itu kita harus segera ke Aceh lagi untuk segera melakukan berbagai upaya penyelamatan naskah-naskah kuno tulisan tangan ini berdasarkan situasi di lapangan. Nah, itu yang sedang saya coba cari dukungan. Dan sekarang ini sudah ada beberapa lembaga saya sendiri termasuk PPIM UIN Jakarta menggalang support dari beberapa negara, dari Tokyo khususnya, dari Australia, dari Kanada dan lain-lain. Kita mencoba menghimpun semua kekuatan lah kira-kira begitu ya, untuk sama-sama mencari cara untuk menyelamatkan. Berarti masih dalam tahap identifikasi. Betul, kemarin ya, perjalanan begitu, ke Aceh ya. berkeliling begitu. Mungkin sambil bercerita, kami tampilkan juga di layar Pusat TV. Dokumentasi dan Informasi Aceh, PDIA. Di sini sekitar puluhan manuskrip, dan bukan cuma manuskrip tulisan tangan tua, saya kira dokumen-dokumen sejarah lain juga kan banyak di sini ya. Nah, kondisinya ya seperti ini. Jadi sampai saya terakhir berkunjung hari Rabu, itu sampah masih menggunung sampai ke atap, ke langit-langit ya. Dan saya susah sebetulnya untuk mendekati, tetapi setelah yang kedua kalinya saya datang, dengan bersusah payah seperti ini nih, saya pakai sepatu boot, saya berhasil datang sampai ke depan pintunya dan berhasil masuk ke dalam berhasil gedung? masuk ke gedungnya itu yang roboh ya, roboh. Belum ada dokumen yang diselamatkan, saya kira. Belum ada yang diselamatkan. Belum ada. Di khusus untuk PDIA dulu kita Khusus bicara, PDIA. apakah ada yang bisa diselamatkan dari sana? Seharusnya ada kalau penanganannya segera. Nah, karena sekarang ini kan memang masih fokus orang-orang tuh pada mengungsi, kebutuhan pokok dan lain-lain. Nah, ini belum terfikirkan untuk menyelamatkan dokumen-dokumen ini. Mungkin terkubur di sini. Saya nggak tahu mayat ada atau tidak ya. Tetapi dokumen itu sudah pasti ada di sini. Baik. Nah, ini adalah gedung Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Nah, ini juga lebih sulit dari PDIA. Saya ini shoot dari jauh saja karena air masih selutut ya. Masih ada evakuasi mayat di situ, sampah-sampah juga masih menggunung. Jadi saya sulit sekali. Saya sudah mencoba ke situ, tapi dihalau oleh petugas. Tapi yang menjadi kekhawatiran, ini kan kemungkinan terseret keluar dari gedung. Dan pembersihan itu dilakukan dengan alat-alat berat, yang langsung mengangkut begitu saja. Bagaimana? Ya, itu, kalau Pak yang sudah terseret, tentu saja kita tidak bisa berbuat apa-apa ya.
sempat kemari kejadian apa itu kan, terus disusul sama gelombang tsunami itu. Tapi air sempat masuk ke sini gitu? Air sempat masuk, cuman nggak banyak, nggak berapa banyak, tipis ya gitu. Bapak melihat kondisi ini lagi setelah berapa hari, Pak? Setelah ya seminggu lah, Pak. Seminggu saya masuk, lemari udah tumbang kan. Ini tadinya tidak di sini kan? Enggak, ini kami jemur, sempat jemur di luar. Nah itulah dari lemari-lemari tumbang itu kami angkat. Ini yang di lemari ruang yang kena itu. air ya? Iya. Iya, yang kerusakan nih manuskrip nih, Pak, basah karena tumbang, ya kayak Aceh itu yang banyak rusak, sejarahnya sebagian, Pak ya. Clipping koran itu yang paling penting, manuskrip tua nih, Pak ya. Itu yang perlu perawatan. Kalau dari segi bangunan gimana? Bangunan aman-aman aja, Pak. Gempa nggak menyebabkan ada yang retak? Iya. Apa yang kita lihat di layar TV saat ini mungkin Pak Oman juga bisa gambarkan. Nah, ini adalah koleksi naskah Yayasan Pendidikan Ali Hasmi. Ini sebetulnya dari segi bangunan termasuk yang tidak rusak ya. Tetapi rak-rak bukunya itu banyak yang roboh. Saya ke sana itu beberapa belum dirapikan sama sekali. Begitu roboh itu kan air masuk. Lalu terendam buku-buku itu. Meskipun kebetulan untuk manuskrip itu tidak jatuh lemarinya. Jadi apakah rusak ketika terendam air? Apakah bisa dipastikan rusak? Apakah pertama kalau manuskrip kuno itu kan ditulis mulai abad 17-18. Kalaupun tidak ada bencana, sebetulnya karena bahannya sangat rentan, kertas Eropa, itu sudah pada lapuk seperti yang mungkin terlihat di TV ya. Sudah lapuk. Nah, kita bayangkan kalau seandainya terendam air mungkin akan lebih dahsyat lagi tingkat kepunahannya. Ya, kalau melihat dari apa yang kita lihat baru saja ya, itu dalam tulisan Arab atau tulisan Aceh juga atau apa saja isinya? Aceh ini kan saya kira tidak punya tradisi
bukan tidak punya tradisi, maksud saya Aceh kan tidak punya aksara Aceh. Bahasanya, tapi bahasanya Aceh, aksara yang digunakan itu adalah aksara Jawi, jadi aksara Arab, Arab yang dimodifikasi. Nah, bahasanya itu ada 3 yang di Aceh ini. Pertama bahasa Melayu, yang kedua bahasa Arab, dan yang ketiga bahasa Aceh. Tapi itu aksaranya itu semuanya aksara Jawi, aksara Arab yang dimodifikasi sedemikian rupa gitu ya. Baik. Tadi baik, yang ini apa yang kita lihat saat ini di layar Nah, TV? ini salah satu kitab masih di koleksi Yayasan Hasmi ya, yang kondisinya sudah sedemikian parah. Ini rusaknya itu, bolong-bolong itu bukan karena gempa atau tsunami ya, tetapi memang seperti itulah kondisi naskah-naskah kuno tulisan tangan yang isinya itu kan adat istiadat, agama, sosial, politik, dan lain-lain. Nah, memang tidak banyak yang memperhatikan bidang ini, saya kira ya. Untuk tulisan atau manuskrip ini dari abad keberapa ditulisnya? Mungkin kalau ditulisnya itu bisa 18, bisa 19 ya, tetapi pertama kali ditulisnya itu mulai abad ke-16 oleh pengarangnya. Misalnya karya-karya Hamzah Fansuri misalnya. Hamzah Fansuri kan hidup pada abad itu. Ya, dengan hilangnya atau rusaknya naskah-naskah ini, apa yang kemudian menjadi kehilangan bangsa ini? Saya kira salah satu identitas budaya Aceh itu kan ada di dalam manuskrip-manuskrip itu. Kalau saja ini punah, saya terus terang kita sangat prihatin karena sebagian dari identitas budaya Aceh itu juga mungkin akan punah gitu ya. Oleh karenanya ini perlu perhatian bersama, saya kira, dari kita semua, tidak hanya saya, tidak hanya beberapa lembaga. Pak Oman tadi sempat mengatakan bahwa ini isinya adalah sosial kultur kebudayaan Aceh ya. Tapi lebih detailnya seperti apa? Apakah ini dalam bentuk cerita atau seperti apa? Cerita saya kira ada ya, tetapi salah satu karakteristik utama dari naskah-naskah yang ada di Aceh itu adalah kitab keagamaan. Jadi apa yang dikategorikan sebagai sastra kitab. Kitab-kitab misalnya di Aceh ya, salah satu manuskrip Yayasan Ali Hasmi itu, nah ini Tarjuman Al-Mustafid, ini adalah tafsir pertama di dunia Melayu yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Singkal, atau di sana terkenal dengan Syekh Kuala. Syekh Abdul Rauf Singkal. Ya. Boleh diceritakan siapa? Ya, Syekh Abdul Rauf Singkal itu pada tahun 1661 dia kembali ke Aceh dan menjadi pejabat istana di masa Sultanah Safiatuddin ya. Jadi mufti keagamaan. Istilahnya itu di sana waktu itu dipakai istilah Qadi Malik Al-Adil. Itu sampai beliau wafat. Nah, pada masa-masa itu Sultanah Safiatuddin itu beberapa kali meminta Syekh Abdul Rauf untuk menulis kitab-kitab keagamaan yang berhubungan dengan sosial, politik, budaya, keagamaan khususnya, fatwa-fatwa begitu ya. Nah, semacam itu. Nah, tafsir yang tadi itu adalah tafsir pertama di dunia Melayu, ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Singkal. Ada satu kitab lagi yang penting, saya kira masih karangan Syekh Abdul Rauf, itu Mir'at Al-Tulab. Nah, ini adalah salah satu kitab fikih muamalat pertama di dunia Melayu. Jadi fikih muamalat itu, fikih itu biasanya kan hanya mengatur ibadah saja, ibadah sholat. Ya. Tapi kalau kitab fikih ini tidak hanya itu, juga mengatur hubungan antar manusia, bagaimana berdagang, bagaimana berpolitik, dan lain-lain. Nah, ini Mir'at Al-Tulab ini kitab yang pertama di bidang itu dalam bahasa Melayu. Semacam pedoman lah ya. Ya, betul. Dan ini digunakan oleh masyarakat Aceh. Maksud saya inti-inti dari tulisan-tulisan ini memang terlihat dalam keseharian masyarakat Aceh zaman dulu? Ya, bukan hanya di Aceh sebetulnya ya. Kalau kita melihat banyaknya salinan dari naskah-naskah ini, khususnya yang kita sebut tadi, di Palembang ada, di Sumatera Barat ada. Yang berikutnya Pak Oman, karangan Nuruddin Al-Raniri, ini yang cukup terkenal juga ya? Ya, cukup terkenal. Jadi begini, saya sebetulnya program yang kita galang ini juga ya, penyelamatan naskah Aceh ini, kita ingin gitu tidak terulang kembali apa yang pada abad ke-17 dulu terjadi. Tragedi intelektual di Aceh saya kira kan pernah terjadi. Bagaimana karya-karya Hamzah Fansuri itu dibakar karena ada fatwa. Nah, salah satu fatwanya itu ada juga di dalam kitab yang tadi kita lihat, Fathah Al-Mubin karangan Nuruddin Al-Raniri. Nah, karena ada fatwa itu, fahamnya dianggap sesat,
maka karya-karya Hamzah Fansuri banyak yang dibakar di depan Masjid Baitur Rahman pada pertengahan abad ke-17, sekitar 1640-an kira-kira begitu. Nah, itu musnah artinya kan, khasanah intelektual Aceh. Nah, kita ingin supaya sekarang meskipun penyebabnya lain, jangan sampailah gitu karya-karya itu musnah. Baik, kita akan tampilkan satu lagi tayangan dari karangan. Nah, ini Syair As-Salikin. Ya. Kalau yang tadi itu ditulis oleh ulama Aceh, ini salah satu contoh, karena banyak yang lainnya. Salah satu contoh naskah yang ditulis bukan oleh ulama Aceh. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani pada abad ke-18, seorang ulama Palembang. Apakah menceritakan tentang kehidupan Aceh atau masyarakat Aceh? Bukan. Ini itu semacam terjemahan dari satu kitab yang di Indonesia ini saya kira dijadikan sebagai rujukan ketika mempelajari tasawuf Imam Al-Ghazali. Jadi Syair As-Salikin ini semacam terjemahannya dalam bahasa Melayu. Bagaimana cara menghayati sholat lah, kira-kira begitu sederhananya. Jadi bukan hanya bagaimana cara sholat, tetapi bagaimana menghayati sholat. Neo-Sufism, Ghazalian begitu ya. Ya, bukan main kalau kita dengarkan dari Pak Oman isinya begitu banyak, baik itu sejarah, pedoman hidup, ajaran-ajaran, upaya rehabilitasinya, atau mungkin sebelumnya kehilangan dari naskah-naskah ini, berarti apa yang hilang? Ada rantai yang terputus saya kira ya, kalau ini tidak diselamatkan. Diselamatkan itu kan maksudnya nanti untuk diteliti dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Nah, kalau ini tidak dilakukan, ada rantai yang putus dari karya-karya agung ulama kita pada abad 17-18. Apakah ada salinan kemudian dari naskah-naskah yang begitu berharga ini? Tentu saja ada. Saya tidak tahu persis satu persatu yang ada yang tidak, tetapi kita tahu di perpustakaan Leiden misalnya, itu kan ribuan naskah Nusantara, naskah kita. Bahkan lebih besar daripada koleksi di PNRI sendiri mungkin. Saya contohkan misalnya, kalau di Leiden itu naskah Arab, nah berbahasa Arab itu ada sekitar 5.000. Kalau di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di PNRI itu 1.000. Jadi ada yang tentu saja yang berupa salinannya, mikrofilmnya dari naskah Aceh juga tentu saja. Untuk upaya rehabilitasi ke depannya, Pak Oman kan akan berangkat lagi ke Aceh. Sudah ada bayangan seperti apa yang akan dilakukan? Ya, jadi kita bekerja sama dengan beberapa lembaga. Dari Indonesia sendiri ada Yayasan Naskah Nusantara, Profesor Ahadiyati Ikram. Kemudian ada Masyarakat Pernaskahan Nusantara, Mbak Titik Puji ya. Itu akan bersama-sama, antara lain misalnya kita melakukan pertama digitalisasi naskah. Jadi semua halaman naskah nanti akan difoto, sehingga kalaupun aslinya musnah, nah ini bisa tetap dibaca oleh siapapun. Karena waktunya terbatas, apakah semua proses yang Pak Oman tadi katakan ini akan dilakukan di Jakarta atau akan tetap dilakukan di Aceh? Kelihatannya akan dilakukan di sana, karena membawa naskah keluar Aceh juga itu satu persoalan tersendiri saya kira ya. Baik, jadi akan naskah pun apapun yang selamat akan tetap berada di Aceh ya? Ya tentu saja, itu harus. Saya sendiri rasanya tidak rela juga kalau bicara tidak mau kehilangan identitas budaya Aceh, tetapi kemudian naskahnya kita bawa, itu sama saja.
besi dan sebagainya ya. Juga itu perlu juga, karena sikap ya sekarang tidak seperti dulu ya, kita tidak bukan tidak mau dengar lagi keluarga. Daripada kita dengar keluarga ini habis akan datang. Jadi kita mengambil alih sekarang bagaimana itu mau. Selama ini apakah pernah ada Tengku dari luar yang membantu konservasi naskah? Ini belum ada. Ya, karena apa itu pemerintah Aceh pun dan begitu. Jadi tidak ada ketentuan bahwa orang-orang Malaysia pun tidak bisa kemari. Ya, selama Oh gitu. Ya, 10 tahun nggak izin nggak ini berarti 10 tahun. Tidak ada pemeliharaan naskah secara khusus ya sekarang.
bayam. Inilah akidah. Ahli sunnah wal jamaah laisa fiha Dulu eksersis zauqan apa zauq itu latihan. wala subhat oh ya nah ya deh kalau suara aduh Ya, boleh. ya pokoknya itu doa gue kan Nama surat ini akan saya sampaikan. surat cinta surat cinta yang aja coba aja tahu kalau nggak bisa masuk berdasarkan naskah tahun 68 1 kilogram. sama Ada yang dikasih sambal naskah-naskahnya udah Baren kalau dibunyikan dalam konteksnya itu bahwa pada saat itu misalnya kayak apa dan baca dan digambarkan satu sahabatnya sangka lambinya kita cari tacelanya nanti gini iya kan awak kan itulah Al-Quran itu kalau isinya enggak akhirnya isinya gimana ya asal India tadi ya sebelah dalam rata Andre ya masuk itu dari rekening saya ini bertahun itu nah Dal kau yang dulu Dal naskah Dal apa ya 800-an ini bakal dibaca itu yang mau penting nah tapi kita yang penting kita konservasi dulu kita selamatkan nah kita kalau ada di sini kapan lagi mau latihan begitu banyak ya kami belajar
Itu kalau kurang itu harus. Ya semua bapaknya juga sempat. Oh, ya udah, pakai aja. Bawa aja nanti kalau mau seminar bawa laptop. Eros, Doni Eros. Kalau udah kawan lah sama. Apa ya coba? Aku Yaman di apa? Ada nomor HP cewek cantik. Kira lagi pacar itu saya SMP sana aku di pacar. Cerita sejarah. Di tahun sebelumnya, jadi mohon maaf atas apa ya Pak. Mudah-mudahan bukan silaturahmi yang pertama dan terakhir. Tapi yang udah Mesir kan? Cepat. Nah ini yang asli. Mahal ya. Kita belum studi tentang panas sebenarnya. Ini harus dilaminasi nih Bang. Hah? Dilaminasi. Ya itulah yang belum. Saya usulkan di depan. Sama aja. Saya usulkan dilaminasi ini. Banyak. Kita lihatkan halamannya kayak begini nih. Silakan. Sekarang kamu kan bisa lihat kan? Harus diajak ke sini biar lihat. Bawa dia. Ini jangan keluarin semua. Nah, Oh ini yang kemarin ini kita dia bandingin sama kita mama. Tapi cuma dia bilang, tapi yang ini memang lebih bagus. Punya saya sudah dicetak, katanya kan. Langsung dibandingkan dengan kitab yang udah dicetak ini. kita fikih. Dan hadis atau itu ya untuk urus dulu. Iya. Barangkali Kang Oman bisa ambil ini mau disut judulnya, bukan judulnya keluar. Setelah periode manuskrip, kamu juga terkenal dengan periode itu. Dan itu belum pernah disinggung sama sekali. Itu mungkin seiring dengan ini ya gerakan pembaruan. Itu belum ada yang Saya sama berarti begitu ya. dan dasar basic tapi harus
Mulai menghimpun semua cetakan-cetakan itu. Jadi kalau bisa memang ground riset gitu, jadi dari bawah gitu, baru kita kalau mau playdem gitu harus dibanding. Jadi ada di mana saja lokasinya, karena belum pernah diteliti. Bayang. Fathul Nazar Al-Masani. Nama kitab itu saya memberi nama kitab ini Fathul Nazar Al-Masani. Penjelasan atas kitab Maksor Al-Masani. Dia nggak mau dia kan ke saya paling ngerti ini gitu udah kan. Cuman dia nggak mau, kan dia bisa bahas lebih lanjut kalau tentang bulan tentang apa itu gimana kaitannya dengan. Saya kira semua dibahas di situ. Iya, itu udah cukup. Ada apa mungkin tambahan informasi kalau kita gitu. ini ada rayap lagi. Rayap semua. Lebih banyak itu yang saya sebut yang simbol-simbol ya, itu antara lain ya.
saya tauhid. Mahasiswa yang pesantren. Saya tahu sanawiyah itu aliyah. Tamatlah apa yang dilakukan. Yang kedua pada hari Ahad pada waktu itu pada bulan Zulqa'dah 225 tahun. Wah. Seorang pembagi bagaimana cara membagi waris kalau seseorang meninggal. Fikih, jadi di dalam fikih itu ada orang yang sampai ini lengkap sekali bagi. Jadi komplit.